Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pemirsa dakwah sulsel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin karena bulan Ramadan kembali menyapa kita semua, dimana sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan ini memiliki begitu banyak keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan akan menghasilkan muslim-muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Apa arti takwa? Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan arti takwa ini di dalam tafsirnya, itu tafsir Jalalain. Beliau mengatakan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang apabila diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Begitulah karakter orang-orang yang bertakwa ketika berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah menolak ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan. Maka ciri orang bertakwa itu akan mengatakan kami mendengar dan kami taati. Ketika diperintahkan untuk berislam kafah, maka mereka tidak punya jawaban yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Itulah karakter utama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertakwa kepada Allah tapi sering sekali menolak apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pengakuan itu tidak terbukti di dalam kehidupan nyata. Boleh jadi itu hanyalah pemanis bibir yang tidak sampai pemahaman itu atau kesadaran itu ke dalam hati sanubarinya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa ketika melewati bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, salah satu keutamaan atau fadilah dengan melaksanakan ibadah puasa adalah mudah-mudahan dosa kita yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana jaminan Nabi ketika bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, hanya saja pertanyaannya adalah siapa yang diampuni dosanya oleh Allah pada bulan Ramadan, dan dosa apa yang diampuni oleh Allah? Ini terjawab dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair. Salat 5 kali sehari semalam, kemudian Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, maka itu akan menghapus dosa di antara keduanya.
Di antara sholat dosa diampuni, di antara 2 Jumat dosa juga diampuni, kemudian di antara 2 Ramadan itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, dan ini persyaratan supaya dosa kita diampuni. Ijtanabal kabair, apabila seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi di sini kita bisa memahami bahwasanya dengan menggabung 2 hadis tadi, kita mengerti bahwasanya dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa besar, dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kalau terkait dengan dosa besar, bagaimana caranya diampuni oleh Allah? Maka ulama sepakat itu harus dengan jalan tobat, yaitu menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya pada masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan keutamaan yang begitu banyak dan hanya ada 2 yang kami sebutkan, dan keutamaan lain mudah-mudahan bisa didapatkan semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.